Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal Perawan. Din, aku duluan ya, ujar Odah pada Dinar yang masih maawang kantalan, yaitu mengumpulkan getah yang sudah kental dari dalam wadah yang biasanya ditaruh di bawah mata turian getah. Iya, jawab Dinar. Kebun karet mereka bersebelahan dan akses ke sana pun hanya menggunakan sepeda. Dan nanti para pembeli karet atau kantalan itu yang akan menjemput karung-karung yang berisi getah kental tersebut dan akan timbang nantinya. Tinggal 5 pohon lagi, gumam Dinar seraya melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, semua kantalannya sudah selesai dikumpulkan dan ditaruh di dalam karung. Dinar merasa senang karena hasil getah kentalnya lumayan banyak. Singkatnya, setelah getah sudah ditimbang dan dibayar oleh pembeli, Dinar menghitung uang itu. Ternyata minggu ini dia dapat sekitar Rp350.000. Dinar tersenyum senang, lalu berjalan pulang. Saat ia melewati warung Acil City, Dinar membeli setengah kilo gula dan sebungkus teh serta kopi. Dan tidak lupa juga ia membeli beras Cakra. Kami nyebutnya gitu, padahal karung bermerek Cakra itu karung tepung, tapi emang di sini dijadikan wadah buat naruh beras. Masih ada 100.000 lagi. Dinar pun pulang. Di rumah ia menunggu kedatangan Odah. Karena memang hari itu, ia dan Odah ada janji buat mencari kerja bersama-sama. "Hai Din," sapa Odah yang baru datang. "Jadi tidak hari ini?" tanya Dinar. Jadi. Kita berangkatnya sekarang aja yuk," jawab Odah. "Ayo, aku pamit dulu sama orang tuaku," kata Dinar. Setelah berpamitan pada orang tuanya, Dinar dan Odah pun berangkat. Mereka naik angkutan umum menuju ke sebuah alamat. Sekitar 2 jam kemudian, mereka sampai di sebuah rumah makan. Tanpa ragu-ragu mereka berdua melangkah masuk. Rumah makan itu sangat ramai, hingga beberapa karyawan di sana terlihat sangat sibuk. "Semoga kita diterima ya," bisik Dinar yang ditanggapi anggukan oleh sahabatnya Odah. Mereka bertemu dengan seorang wanita yang mungkin berusia sekitar 40 tahunan, namun masih sangat cantik. Wanita itu ramah dan baik. Ia juga menyuruh Dinar dan Odah masuk. "Nama kalian siapa?" tanyanya sambil tersenyum. "Saya Odah." "Kalau saya Dinar." Wanita tersenyum, senyumannya sangat manis. "Perkenalkan, saya Tias. Kalian boleh panggil saya dengan sebutan Mama," ucap Butia sambil tersenyum. "Kalau kalian memang ingin kerja di sini, Mama sangat senang. Gajinya per bulan sekitar 700.000. Dan kalau kalian berhenti sebelum 3 bulan masa kerja, kalian tidak akan mendapatkan gaji kalian. Bagaimana? Kalian setuju?" ujar Butias. Dinar dan Odah bertatapan, lalu mereka pun mengangguk. Butias tersenyum. "Kalau begitu, besok kalian kembali lagi ke sini ya. Bawa pakaian kalian. Di sini ada kamar khusus untuk karyawan," ujar Butias. "Iya, Mah. Kalau begitu kami pulang dulu untuk menyiapkan barang-barang kami," pamit Odah. Mereka pun bersalaman. Butias mengantarkan keduanya keluar. Dengan bibir masih tersenyum, ia menyetopkan sebuah taksi untuk mereka berdua. Hari itu mereka sudah berada di rumah makan Butias. Mereka juga diantar masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu sempit, namun memiliki ranjang yang lumayan besar. Itulah hari pertama mereka kerja di rumah makan tersebut. Keduanya mulai sibuk dengan pekerjaan mengupas singkong, membersihkan ikan, mencabuti bulu-bulu burung puyuh, dan lain-lain. Hingga sore harinya kerjaan mereka kelar. Mereka pun mandi, dan setelah itu duduk-duduk santai di depan rumah makan. Dinar yang cantik mampu membuat pelanggan tambah ramai.
Melihat hal itu, Bu Tias memutuskan agar Dinar menjadi kasir di depan. Tentu saja itu membuat karyawan yang lama menjadi iri dan membenci Dinar. "Hebat kamu, sudah bisa jadi kasir," ucap Oda sambil tersenyum, menyenggol lengan Dinar saat ia mengantar makanan untuk tamu. Ada seorang pria yang tiap malam selalu datang ke rumah makan itu, dan menu makanan yang ia pesan pun selalu sama, yaitu 2 ekor burung puyuh, nasi dan kuah sup. Ia akan duduk selama 1 jam di sana, hingga akhirnya di suatu malam saat membayar makanannya, ia memberanikan diri untuk mengajak Dinar berkenalan. Berapa?" tanya pria itu. "Semuanya 34.000, Kak," jawab Dinar. "Namamu siapa?" tanya pria itu lagi seraya mengambil uang dari dompetnya. "Dinar." Seperti mata uang Arab ya," kata pria itu. Dinar tertawa kecil mendengarnya, diikuti oleh pria itu. "Namaku Arman, aku anak dari pemilik dealer motor di seberang jalan sana," ujarnya kemudian memperkenalkan diri. "Oh, boleh aku minta nomor HP-mu?" tanya Arman sambil tersenyum. "Aku ini orang udik, aku tidak punya HP," jawab Dinar sambil tertawa kecil. "Kau serius?" tanya Arman tak percaya. Dinar mengangguk. "Mana mungkin aku berbohong. Saat hari liburku saja aku habiskan untuk membantu-bantu di sini, biar bisa dapat bonus, agar nanti bonus itu akan kutabung untukku membeli HP," ucap Dinar. "Din, dipanggil mama tuh," ujar Yuri agak kasar. "Tidak bisakah kau berbicara dengan nada yang lebih ramah?" tanya Arman. Yuri mendengus kesal. "Aku ke dalam dulu ya," ucap Dinar. Arman mengangguk, lalu ia pun pulang menuju seberang jalan. Sesekali Arman kembali berbalik melihat ke arah rumah makan, berharap Dinar memanggilnya. Berpindah pada Dinar, di dalam kamar itu Bu Tias duduk di samping tempat tidur. "Odah kenapa, Mah?" tanya Dinar. "Nggak tahu, tapi dari tadi belum sadar juga," jawab Bu Tias. Dinar duduk di dekat Odah. "Dah, Odah, bangun dah. Kamu kenapa?" ucap Dinar sangat khawatir pada sahabatnya itu. Odah perlahan-lahan membuka matanya. Ada air bening yang keluar dari sana. "Kamu kenapa?" tanya Dinar berbisik. Ada hantu di belakang. Saat aku mencuci piring kotor, lampu di belakang hidup mati berulang kali. Ketika itulah aku melihat kaki yang mengambang di depan wajahku dengan tali yang menggantung di lehernya. Aku takut, Din. Aku takut." Isak Odah masih gemetaran. Dinar menatap Bu Tias, tatapannya seolah-olah sebuah pertanyaan. "Mungkin itu cuma halusinasimu saja dah. Tidak ada apa-apa kok di sini," ujar Bu Tias. Dinar pun berusaha menenangkan Odah, hingga keadaan Odah mulai membaik dan tenang. Namun kejadian itu terus berlanjut. Odah kembali diteror oleh sosok perempuan tergantung di atas pohon. Jadi kini, dapur tempat pencucian piring ini berada di belakang rumah makan. Di sana itu ada pohon kersen, dan di sana nggak ada atap. Yang ada cuma dinding yang tinggi. Nah, di dapur itu bukan hanya digunakan untuk cuci piring, tapi juga digunakan untuk memasak makanan yang akan dijual dan mencuci baju plus menjemurnya. Jadi dapur itu lumayan luas. Bagian yang di lampu juga cuma kamar mandi sama tempat cucian piring, jadi yang lainnya gelap. "Aku sudah tidak tahan, Din. Aku mau pulang saja," isak Odah di suatu hari. "Jangan pulang dah. Kan kita belum genap 3 bulan. Kita bicarakan saja ke Mama Tias, biar dia bisa tempatkan kamu di luar sini," ucap Dinar. Dinar memberanikan diri untuk membicarakan masalah Odah sahabatnya. Dan ternyata Bu Tias menyetujui jika Odah dipindahkan jadi pelayan.
Sementara itu karyawan terdahulu menjadi merasa tersaingi dan sangat iri karena Dinar dan Oda sangat diperhatikan oleh Bu Tias dan suaminya. Yang biasa ya, ujar seorang pria tampan. Lalu setelah memesan makanan, ia berjalan ke arah Bu Tias. Bu, bolehkah jika saya ingin berbicara sebentar dengan Dinar? Tanya Arman. Saya akan bayar Bu 2 kali lipat dari biasanya, lanjut Arman. Sambil tersenyum Bu Tias mengangguk. Lalu Arman menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan pada Bu Tias. Odah yang mendengar dan melihat itu menjadi takut jika ada sesuatu yang akan terjadi pada Dinar. Namun ternyata dia salah. Pria tampan itu ternyata sambil tertawa kecil menceritakan bahwa ia sudah bayar pada Bu Tias agar diperbolehkan berbicara pada Dinar. Din, aku punya hadiah untukmu, kata Arman seraya mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado. Apa ini? Tanya Dinar. Buka saja, dan aku mohon kau jangan menolaknya ya, ucap Arman memohon. Dinar tersenyum lalu perlahan-lahan merobek kertas kado itu. Dan saat kotak yang berada di dalamnya kelihatan, mata Dinar langsung kaget bercampur rasa tak percaya. Jantung Dinar berdegup saat membuka kotak itu. Dan saat kotaknya dibuka, ternyata isinya memang benar-benar HP BlackBerry yang pada masanya dulu memang lumayan mahal harganya. Ini untukku, tanya Dinar tidak percaya. Arman mengangguk. Apa kau tidak suka? Atau ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Ujar Arman balik bertanya. Ini terlalu mahal. Aku tidak akan bisa membayar ini, kata Dinar seraya mengembalikan kotak berisi HP baru itu. Aku ingin memberimu HP ini. Aku ikhlas. Kumohon terimalah. Karena jujur, sejak pertama kali melihatmu, aku jadi ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Dan dengan HP ini, aku bisa menelponmu, mendengar suaramu setiap kali aku rindu kamu, ucap Arman. Sebenarnya aku senang, tapi ini terlalu mahal, Man. Aku ikhlas. Kumohon terimalah, pinta Arman. Melihat ketulusan di mata Arman, akhirnya Dinar pun mengangguk. Makasih, ucapnya. Arman mengangguk sambil tersenyum. Ia mengaktifkan HP itu untuk Dinar. Sambil menunggu pesanan makanannya datang, Arman mengajari Dinar cara menggunakan HP pemberiannya tersebut. Ini pesanannya, ujar Oda seraya meletakkan piring berisi nasi dan lalapan burungnya. Cie, dapat HP, bisik Oda menggoda Dinar. Saat Arman makan, Dinar pun segera kembali ke tempatnya. Beberapa saat kemudian, saat Arman tengah asik makan, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Iya, halo. Apa? Iya, aku pulang sekarang, ujar Arman dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Saat ingin membayar, Arman langsung mengeluarkan uang 100 ribunya dari dalam saku jaketnya. Kembaliannya ambil aja. Aku pulang ya, nanti ku telepon, kata Arman seraya berlari ke arah jalanan dan langsung menyeberangi jalan yang kebetulan saat itu sedang sepi. Dinar bertanya-tanya dalam hati melihat Arman yang seperti sangat cemas setelah berbicara dengan orang di telepon tadi. Bahkan makanannya pun masih banyak tersisa. Setelah rumah makan itu tutup, Dinar menunggu Arman menelponnya. Namun hingga sampai Dinar ketiduran, Arman tak juga menelponnya. Pagi itu, saat Dinar dan yang lainnya sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing, Bu Tias datang. Penampilan Bu Tias terlihat sangat menawan, dengan baju atasan lengan pendek berwarna putih krem, dipadu dengan rok panjang berwarna ungu, dan riasan wajah yang menambah kecantikan Bu Tias. Din, Mama pergi. Mau ke rumah saudara dulu. Hari ini kita libur, jadi kalian santai-santai saja ya, ujar Bu Tias sambil tersenyum. Saat ia akan pergi, tak lupa Bu Tias memberikan uang 100 ribuan untuk Dinar. Bonusmu minggu ini, ucapnya. Sekitar setengah jam setelah Bu Tias pergi, Dinar mulai mendapat perlakuan-perlakuan kasar dari Echa.
yang merupakan karyawan terdahulu. "Dikasih apa saja kau oleh Arman?" tanya Ecah dengan nada membentak. Odah yang melihat sahabatnya diperlakukan begitu kasar itu pun langsung membela Dinar. Namun ternyata Odah pun harus menjadi bulan-bulanan mereka. Ecah menyuruh salah satu temannya untuk mengambil sambal cabai. Sambal itu diletakkan di lantai dan Ecah bersama teman-temannya langsung memegangi kepala dan tangan Dinar. Mereka membuat wajah Dinar terolesi dengan sambal. Lantai yang terbuat dari semen tanpa dilapisi keramik itu pun langsung membuat wajah Dinar terluka dan berdarah. Luka-lukanya kemasukan biji-biji cabai dan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ditambah dengan rasa panas dari cabai yang terasa membakar kulit wajah Dinar. Dinar menangis meraung-raung agar Ecah dan kawan-kawannya mau melepaskannya. Saat setelah mereka sudah puas menyiksa Dinar, mereka mengancam Dinar dan Odah agar jangan sampai mengadu pada Butias. "Itulah balasannya kalau kau mendekati Arman. Kau tahu, Arman itu adalah laki-laki impianku. Dan kedatanganmu kemari membuat semuanya berubah," bentak Ecah seraya menendang punggung Dinar. Lalu Ecah dan kawan-kawan pun meninggalkan Dinar dan Odah. Odah segera membantu Dinar berdiri dan membersihkan sambal cabai yang menempel sampai ke rambut Dinar tersebut. "Apa aku salah kenal dengan Arman dah? Aku tidak tahu kalau Ecah pun menyukainya," isak Dinar. "Shh, kau tak salah, Din. Siapapun boleh mendekati Arman selama ia masih bujangan. Kau atau Ecah atau siapapun berhak bersaing mendapatkan hati seorang laki-laki. Tapi mereka itu sudah keterlaluan, Din. Aku akan melaporkannya pada Butias," ujar Odah ikut menangis melihat sahabatnya tersebut. "Jangan dah, nanti kita dapat masalah lagi dari Ecah dan kawan-kawan," ucap Dinar. Setelah selesai membersihkan semua sambal cabai yang menempel di wajah dan rambut Dinar, Odah mengambil dedak beras, tapi bukan dedak yang masih kasar, lalu mengusapkannya ke wajah Dinar. Setelah itu ia menyuruh Dinar untuk beristirahat. Dinar terserang demam tinggi. "Din, aku belikan kamu obat penurun panas dulu ya," kata Odah sambil mengelus tangan Dinar. "Jangan lama-lama ya dah," jawab Dinar. "Sudahlah dah, jangan kemana-mana. Sakitnya itu cuma pura-pura. Nanti saat sudah tiba waktu makan juga dia akan bangun sendiri. Mending kau kerjakan yang lebih berguna, seperti meluluri aku," ujar suara Ecah menggelegar dari depan pintu kamar Dinar dan Odah. Dinar menggenggam tangan Odah sambil berbisik, "Kau akan aman. Aku akan mengunci pintunya, Din," bisik Odah. "Permisi," ujar Odah ketus pada Ecah yang bersandar di depan pintu. Lalu Odah segera mengunci pintu kamar dan segera pergi membelikan obat penurun panas untuk Dinar. Setelah ia mendapatkan obatnya di warung, pas di tengah jalan, ia tidak sengaja bertemu dengan Arman yang sedang mengendarai sebuah mobil. "Dari mana? Kenapa Dinar tidak ikut?" tanya Arman setelah keluar dari mobilnya. "Dinar sakit karena kekasihmu," jawab Odah ketus. "Kekasih? Siapa? Yang mana? Aku belum punya kekasih," tanya Arman. "Si Ecah. Setelah Butias pergi, dia mulai menyiksa Dinar," ujar Odah seraya menceritakan apa yang sudah terjadi tadi pada Dinar. Gigi-gigi Arman bergemeretak mendengar cerita dari Odah. "Keterlaluan," umpat Arman. "Ya, kekasihmu itu memang keterlaluan," saut Odah. "Dia bukan kekasihku. Aku saja tidak pernah sama sekali kenal dengan dia. Hanya sebatas kami sering makan di sana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan membicarakannya pada Butias," kata Arman. "Ayo masuk, biar aku antar. Aku ingin sekalian menjenguk Dinar," ujar Arman seraya membukakan pintu mobilnya. Tak ada pembicaraan lagi antara keduanya. Saat sudah sampai, Arman langsung memarkir mobilnya di halaman samping rumah makan tersebut. Setelah itu, ia mengikuti Odah masuk, berada di depan pintu kamar.
Odah segera mengeluarkan kunci, lalu membuka pintunya. "Kenapa dikunci dari luar?" tanya Arman. "Kalau aku tidak mengunci pintu ini, pasti si Echa itu akan kembali mengganggu Dinar," jawab Odah agak ketus. Dinar terbaring lemah, Arman segera duduk di sampingnya. "Panas sekali," ucap Arman. Dinar terlihat gelisah karena rasa panas dari sambal cabai itu masih sangat melekat di wajahnya. Setelah Arman mengusap wajah Dinar dengan punggung tangannya tadi, kini ia juga merasakan rasa panas dari cabai yang panasnya masih kuat melekat di wajah Dinar. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ini pasti panas. Di tanganku saja juga terasa panas setelah menyentuh Dinar," ujar Arman. Odah menatap iba kepada sahabatnya itu. "Tentu saja panas, apalagi sambal cabai itu belum dikasih garam ataupun bumbu-bumbu lainnya," jawab Odah. Arman yang mendengar itu segera mengangkat tubuh Dinar, ia membawa keluar. Sementara Echa yang melihat itu menjadi tambah iri. "Dasar pelacur, berani-beraninya kau mengadu," bentak Echa seraya masuk ke dalam kamar Odah dan Dinar. Dengan kasar, Echa menarik rambut Odah dan langsung membenturkannya ke dinding dengan keras. "Ini hukuman buat orang yang suka mengadu. Pasti tadi itu kau melebih-lebihkan tentang aku. Apa saja yang kau katakan pada Arman?" bentak Echa. Dahi Odah berdarah dan rasa pening serta sakit akibat luka di kepalanya semakin menjadi. Plak! Dari belakang Arman datang dan langsung memukul lengan Echa. Ia yang kaget dan malu langsung menundukkan kepala. "Tidak cukup puaskah sudah menyiksa Dinar, hah?" bentak Arman. "Kau ingat, kelakuan gilamu ini akan kuceritakan semuanya pada Butias. Dan aku juga tidak akan tanggung-tanggung. Kau juga akan kulaporkan ke polisi," lanjut Arman seraya menarik tangan Odah agar cepat keluar dari dalam kamar tersebut. "Ayo masuk, dahi berdarah, biar sekalian kita bawa ke dokter," kata Arman seraya membukakan pintu. Mereka berangkat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Arman segera mengangkat tubuh Dinar untuk masuk ke dalam. Odah keluar dari sebuah ruangan dengan luka di dahinya yang sudah diobati. Sementara Dinar masih berada di sebuah ruangan bersama dokter. Di luar, Arman menyuruh Odah untuk duduk bersamanya sambil menunggu Dinar. "Apa aku boleh bertanya sesuatu padamu?" tanya Arman. Odah mengangguk dengan wajah sambil meringis sakit. "Apa Dinar itu sudah punya kekasih di tempat kalian tinggal?" tanya Arman pelan. "Dinar itu memang cantik. Banyak laki-laki di kampung yang bersaing mendapatkannya, tapi tak satu pun di antara mereka yang Dinar pilih. Dinar itu sosok perempuan pekerja keras, rajin, pandai memasak, dan juga memiliki suara yang indah, baik, ramah pada siapapun. Dan sampai saat ini, Dinar itu belum pernah pacaran," ucap Odah menjawab semua pertanyaan yang belum Arman tanyakan. Arman tersenyum. "Jadi dia belum pernah pacaran sama sekali?" tanya Arman kagum. Odah mengangguk. Malam itu, sepulangnya mereka dari rumah sakit, Arman langsung mengantar Odah dan Dinar ke rumah makan Butias. Di sana ternyata sudah ada Butias dan suaminya yang menunggu. Butias langsung menghujani Arman, Odah dan Dinar dengan pertanyaan-pertanyaan aneh. Dan ternyata Echa sudah lebih dulu mengadu pada Butias tentang hal yang tidak benar. Ia mengatakan pada Butias bahwa Odah disuruh Dinar untuk menjemput Arman agar mereka bisa berbuat mesum di kamar. Dan setelah dipergoki oleh Echa, Arman, Odah, dan Dinar langsung pergi dari rumah makan tersebut. Arman semakin geram mendengar semuanya. "Baik, jika kalian tidak percaya, saya akan membawa polisi kemari. Dan saya juga akan melaporkan Butias dan suami ibu karena telah melindungi Echa yang sudah menyiksa Dinar dan Odah," ujar Arman seraya mengajak Dinar dan Odah pergi dari sana. "Dan ingat,
Saya akan pastikan rumah makan kalian ini tidak akan pernah bisa buka lagi, ujar Arman. Butias menatap suaminya, ia mulai takut. Bagaimanapun juga Arman adalah anak orang yang lumayan kaya. Arman, bisakah kau buktikan tentang apa yang dilakukan Echa pada Dinar dan Odah? Tanya Butias lunak. Arman menghentikan langkahnya. Ia tahu pasti Butias akan berkata seperti itu. Saya bisa menelpon dokter rumah sakit tersebut yang sudah menangani Dinar tadi. Dan jika bukti itu masih belum cukup kuat, saya bersedia membawa kalian semua ke sana, jawab Arman seraya mengeluarkan HP-nya. Odah melirik ke arah layar HP Arman. Di sana tertera nama Om Arif. Dan Arman langsung menelpon nomor tersebut. Saat telepon itu tersambung, Arman langsung menyerahkan HP-nya kepada Butias. Dan Butias mulai melontarkan beberapa pertanyaan pada dokter tersebut. Setelah teleponnya terputus, Butias menghela nafas lega lalu memeluk Dinar. Maafkan Mama ya Din, ucapnya. Arman dan Odah juga ikut tersenyum. Saya tidak menyangka kamu begitu tega berbuat seperti itu pada Dinar dan Odah hanya karena permasalahan sepele, bentak Butias pada Echa. Butias juga bermaksud ingin memecat karyawannya yang terlibat penyiksaan itu, namun Arman melarangnya. Tidak usah repot-repot, Bu. Saya akan membawa Odah dan Dinar ke restoran milik tante saya. Saya akan meminta tante saya untuk menerima Dinar dan Odah bekerja di sana, ujar Arman. Tapi Man, tidak dibayar pun tidak apa-apa, Bu. Yang pasti saya akan tetap membawa mereka berdua pergi, potong Arman cepat. Arman juga membantu kedua gadis itu berkemas. Saya pamit, Ma. Maafkan jika selama ini saya menyusahkan di sini, ucap Dinar pamit. Butias mengangguk seraya meneteskan air matanya. Dinar dan Odah pun masuk ke dalam mobil Arman. Lalu setelahnya mobil perlahan-lahan meninggalkan halaman parkir samping rumah makan tersebut. Apa tidak apa-apa jika malam-malam begini kita ke tempat tantemu, Man? Tanya Dinar. Aku akan ke sana sendiri. Kamu dan Odah akan kuantar istirahat di penginapan terlebih dulu, jawab Arman lembut. Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan. Arman mengajak kedua gadis itu masuk ke dalam. Setelahnya ia meninggalkan Dinar dan Odah untuk mencari pemilik penginapan. Setelah mendapatkan kunci dan juga membayar sewa, Arman mengantar keduanya ke kamar. Kalian tunggu aku di sini. Aku pastikan kalau kalian berdua akan segera mendapatkan ganti dari pekerjaan kalian di rumah makan itu, ucap Arman. Setelah Arman pergi, Odah mulai menggoda Dinar. Oh ya Din, bagaimana wajahmu? Apa masih panas? Tanya Odah. Sudah mulai berkurang dah, jawab Dinar. Din, kau tahu tidak? Sepertinya Arman sangat menyukaimu. Saat kau diperiksa dokter di rumah sakit tadi, Arman menanyakan semua tentangmu padaku, ucap Odah. Lalu, kau katakan apa? Tanya Dinar. Aku katakan bahwa kamu itu kalau tidur suka ngompol, suka ileran, ngorok, dan kalau memasak pasti gosong, jawab Odah dengan wajah serius. Dinar terengah-engah mendengar perkataan sahabatnya itu. Melihat ekspresi wajah Dinar begitu, Odah pun langsung tertawa terbahak-bahak seraya memukul-mukul bantal. Dinar mencubit lengan Odah hingga ia meringis kesakitan. Au, sakit Din. Pagi harinya Arman datang dengan wajah yang berseri bahagia. Ia menyampaikan kalau tantenya mau menerima Dinar dan Odah untuk bekerja di restorannya. Dinar dan Odah begitu senang mendengar kabar tersebut. Setelah mereka mandi dan bersiap, mereka pun dibawa Arman menuju ke tempat restoran tantenya berada. Namun, di tengah jalan, Arman berhenti dan mengajak kedua gadis itu turun untuk sarapan di sebuah warung pinggir jalan. Setelah makan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah restoran.
Restoran itu nampak mewah dari luar, dan saat mereka melangkah masuk ke dalam, di sana sudah ada seorang perempuan berusia 37 tahunan yang berpenampilan layaknya orang kaya, dan ternyata itu adalah Tante Tini, pemilik restoran mewah tersebut. "Ini calon karyawan barunya, Man?" tanya Tante Tini. "Iya, Tante," jawab Arman. "Perkenalkan, saya Martini, atau kalian boleh panggil saya Tante Tini. Kalian saya terima bekerja di sini dengan syarat harus patuh dengan apa yang saya tugaskan. Di sini kalian akan mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulannya, dan jika kalian rajin, disiplin, patuh, akan ada bonus 300.000 per minggunya. Apa kalian siap?" ujar Tante Tini seraya bertanya pada kedua gadis tersebut. Dinar dan Oda saling berpandangan. Gaji yang akan mereka dapatkan itu sangat besar, dan tentu saja mereka langsung mengangguk menyetujui. "Tante, aku titip mereka ya," ucap Arman. Tante Tini mengangguk sambil tersenyum manis. Di luar, saat Dinar mengantar Arman mengutarakan perasaannya pada Dinar. "Din, aku bersungguh-sungguh," ucap Arman lembut saat melihat wajah Dinar yang memerah. "Aku pulang ya. Jika ada apa-apa, telepon saja aku," bisik Arman. Lalu entah bagaimana, Arman meraih wajah Dinar dan langsung menciumnya. Ada perasaan yang tak dapat Dinar sembunyikan saat itu. "Aku pulang dulu ya," pamit Arman. Dinar berdiri mematung, ada perasaan aneh menjalari tubuhnya. Dinar sudah jatuh cinta pada Arman. Hari ini adalah hari pertama Dinar dan Oda bekerja di restoran tersebut. Mereka memulai pekerjaan dengan wajah yang riang gembira. Saat siang hari, restoran itu begitu sepi pengunjung, hanya ada sekitar 2 atau 3 orang. Hanya ada sekitar 2 atau 3 orang saja yang membeli makanan di sana. "Kok sepi ya?" tanya Oda. Dinar mengangkat bahunya. Saat siang hari mereka bekerja begitu santai. Namun selepas maghrib, orang-orang mulai datang dan berdesak-desakan masuk ke restoran. Semua meja penuh dan pelayan di sana pun mulai sibuk, termasuk Dinar dan Oda. Orang-orang yang datang ke restoran itu silih berganti. Namun, saat jam sudah menunjukkan pukul 9:07, restoran kembali sepi, tidak ada pengunjung. Dan keadaan yang sepi itu digunakan Dinar dan Oda juga karyawan lainnya untuk beristirahat. Namun baru beberapa saat mereka beristirahat, Tante Tini datang. Dan tepat pukul 9:17, Tante Tini menyuruh agar cepat menutup restoran. Saat mereka tengah sibuk menutup restoran, juga membereskan meja dan kursi, dari arah luar pintu restoran terlihat seseorang mondar-mandir. Mungkin ingin masuk ke dalam. Oda menatap Dinar yang sedang memperhatikan orang itu. Lalu Oda membisikkan sesuatu, dan Dinar pun berjalan ke arah Tante Tini. "Maaf Tante, di luar sepertinya masih ada pelanggan," ucap Dinar. "Jangan biarkan siapapun masuk, karena ini sudah waktunya tutup. Saat sudah tutup dilarang mempersilahkan orang masuk ke dalam," ujar Tante Tini. Nada bicaranya terdengar dingin. Lalu ia melangkah ke arah pintu dan langsung mengunci pintu tersebut. Pukul 9:47, Tante Tini menyuruh semua karyawannya untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. "Masuk kamar masing-masing, sudah waktunya tidur," ujarnya seraya mengunci pintu kamar semua karyawannya dari luar. "Din, kamu merasa aneh tidak sih?" tanya Oda pelan. Belum sempat Dinar menjawab pertanyaan Oda, tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu kamar mereka. "Saya tidak suka jika jam tidur ini digunakan untuk bergosip," bentak Tante Tini dari luar. Dinar dan Oda segera berbaring dan memaksakan mata mereka untuk tidur. Keesokan harinya, Dinar dan Oda kembali mengerjakan tugas mereka masing-masing. Namun ada salah satu karyawan di sana yang tidak masuk kerja dari tadi pagi. Namanya Jenny, atau yang sering mereka panggil Jejen. Orangnya ramah dan baik.
Fen, Jejen kemana? Kok nggak kelihatan dari tadi pagi ya? Tanya Dinar pada Feni. Kata Butini, Jejen diberhentikan karena tidak mematuhi peraturan kerja di sini, jawab Feni. Dina menghela nafas panjang. Seminggu kemudian, hari-hari di sana hampir sama setiap harinya. Karena orang-orang yang makan di sana cuma datang di jam-jam yang sama dan tidak pernah terlewat atau terlambat 1 menit pun. Odah yang sudah semakin merasa aneh dengan tempat itu mulai menyelidikinya sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dinar. Dan pada malam itu, saat Dinar sedang berada di dalam kamar bersiap tidur, Odah pun segera duduk di dekat Dinar dan mulai menceritakan tentang keanehan-keanehan yang ada di sana, termasuk saat ia memasuki dapur. Di sana sama sekali tidak ada koki, tidak ada tukang masak. Masa sih? Terus, yang memasak untuk tamu siapa? Tanya Dinar tidak percaya. Tidur! Terdengar bentakan suara Tante Tini dari luar kamar yang menyuruh mereka untuk tidur. Mereka segera menghentikan percakapan dan langsung tidur. Pagi harinya, Dinar tidak menemukan Odah di sampingnya. Dinar bergegas keluar kamar dan ia bertemu dengan Feni. Fen, lihat Odah tidak? Tanya Dinar. Feni menggeleng, lalu dengan langkah tergesa, ia bergegas pergi meninggalkan Dinar. Dinar bekerja agak kurang fokus hari itu, hingga ia menjatuhkan setengah lusin piring putih yang biasanya digunakan untuk para tamu restoran. Tentu saja hal ini membuat Tante Tini menjadi marah besar, sangat-sangat marah. Kamu ini bisa kerja atau tidak? Bentak Tante Tini. Maaf Tante, maaf. Saya tidak bisa fokus kerja karena kepikiran Odah. Dari saya bangun tidur sampai sekarang, saya belum juga ketemu sama Odah. Jawab Dinar pelan. Odah temanmu itu cuma mau makan gaji buta saja. Dia itu tidak becus bekerja. Dia sudah saya pecat, ujar Tante Tini marah. Dinar bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Odah tidak pamit padanya. Dinar pun dihukum atas kecerobohannya. Ia dikurung di sebuah ruangan sempit, dikelilingi dinding yang membuat ruangan itu menjadi kedap suara. Dinar menangis sejadi-jadinya di dalam tempat itu. Ia mulai memikirkan setiap perkataan Odah mengenai restoran tersebut. Tidak terasa sudah 2 hari 2 malam Dinar dikurung di tempat itu. Ia tidur hanya beralaskan kotak yang disusun-susun. Makanan dan minuman hanya diberi 1 kali sehari, itu pun diantar langsung oleh Tante Tini. Sore itu Dinar dikeluarkan dari tempat ia dikurung dan diajak ke sebuah ruangan yang lebih besar. Di sana ada beberapa wadah dandangan mirip panci yang tersusun. Dan di sana juga ada sebuah ranjang dengan rantai pengikat di tali dan di tangan. Saya mau diapakan? Tanya Dinar. Aku hanya tidak ingin usahaku hancur hanya karena keingintahuanmu dan temanmu, ujar Tante Tini. Apa maksudmu? Tanya Dinar lagi. Saya akan mengambil sesuatu yang paling berharga dari kamu untuk kemajuan usahaku, jawab Tante Tini. Dinar mengerutkan keningnya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dinar mulai memikirkan cara agar bisa lolos dari Tante Tini. Dan saat kesempatan itu ada, ia langsung mendorong kuat-kuat tubuh Tante Tini hingga terjatuh ke lantai dan kepalanya membentur dinding. Dinar segera berlari keluar ruangan itu dengan tubuh gemetar. Awalnya ia lumayan bingung karena ternyata tempat itu berada di ruangan bawah tanah. Karena pertama ia dibawa ke sana, matanya dalam keadaan tertutup. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan sebuah tangga menuju ke atas. Dinar langsung berlari ke arah orang-orang yang sedang ramai makan di restoran itu. Pak, tolong saya Pak, saya mau dibunuh, isak Dinar pada salah satu pengunjung. Namun orang itu tetap tenang dan seakan menganggap Dinar tidak ada. Dinar tidak putus asa, langsung berlari ke meja lain. Dan di sana ada seorang ibu-ibu dan seorang pemuda, keduanya makan sambil menunduk. Dinar menyentuh ibu-ibu tersebut sambil terus meminta tolong. Namun tiba-tiba
pemuda yang sedang makan itu langsung mendongak dan terlihat jelas wajah si pemuda tersebut oleh Dinar. Dinar melotot melihatnya. Ternyata dia tidak memiliki lekukan di tengah bibir atas yang biasanya ada pada semua orang. Dinar berjalan mundur. Ia langsung berlari menuju pintu keluar. Namun anehnya, pintu itu terkunci. Dan saat ia mulai mendobrak-dobrak pintu tersebut, tiba-tiba semua orang yang sedang makan di restoran tersebut langsung menatapnya bersamaan. Dan jelaslah semua wajah mereka terlihat oleh Dinar. Mereka bukan manusia, isak Dinar. Dengan sisa keberaniannya, Dinar mencoba menjauh dari pintu. Dan saat ia sudah jauh dari pintu, orang-orang itu pun kembali makan. Dinar berjalan ke arah kamarnya. Di sana ia berpapasan dengan Feni. Dengan air mata yang berlinang, Dinar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. "Ikuti saja maunya jika kau ingin selamat," ucap Feni. "Tapi kenapa kau tidak?" tanya Dinar. "Kami sudah tidak perawan. Kami sengaja dibiarkan untuk menjadi pelayan tetap di sini. Kami tidak akan pernah bisa pulang, karena jika salah satu di antara kami pulang, Butini takut kami akan membongkar semua rahasia tempat ini pada orang-orang," ucap Feni. "Pelanggan di sini bukan manusia kan?" tanya Dinar. Feni mengangguk. "Restoran ini tidak diperuntukkan untuk manusia, karena menu makanannya bukan makanan manusia," jawab Feni. Dinar menarik nafas panjang, lalu ia masuk ke dalam kamar dan langsung menghidupkan HP-nya. Ternyata banyak sekali pesan masuk dari Arman. Dinar langsung menelpon Arman, dan setelah tersambung, Dinar menceritakan semuanya pada Arman sambil terisak. "Baik, aku akan segera ke sana, Din. Kamu cari benda apapun untuk menghalangi pintu agar tidak bisa dibuka, lemari, meja atau apapun. Dan kamu cari sesuatu untuk digunakan sebagai senjata. Aku akan segera datang," ujar Arman sebelum menutup teleponnya. Dinar berusaha menggeser lemari kayu yang ada di situ untuk menghalangi pintu, juga mengambil sebuah duri landak dari dalam tasnya sebagai senjata, karena memang di sana tidak terdapat sesuatu yang lebih besar yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Dari arah luar, terdengar suara Tante Tini yang menanyai salah satu karyawan yang sedang berada tepat di depan kamar Dinar. Namun Dinar bisa bernafas lega karena karyawan itu tidak mengetahui keberadaannya. "Dinar! Dinar!" panggil Tante Tini dengan suara cukup keras. Dinar yang berada di dalam kamar itu pun menutup mulutnya rapat-rapat. Ia bersembunyi di depan lemari yang digunakan untuk menahan pintu kamar. Krek, krek. Tante Tini berusaha membuka pintu kamar tersebut. "Dinar, kau berada di dalam?" tanya Tante Tini. Dinar semakin ketakutan mendengar pertanyaan Tante Tini. Ia terus berusaha agar tidak mengeluarkan suara apapun, setidaknya sampai Arman datang. Namun, beberapa saat kemudian Tante Tini pergi dari depan pintu kamar tersebut. Dinar menghela nafas lega. Namun itu hanya beberapa saat. Ternyata Tante Tini datang lagi. Ia mulai memukul-mukul pintu agar bisa terbuka dengan benda keras. Pintu itu sudah mulai berlubang, tapi Tante Tini belum bisa melihat keadaan dalam kamar karena masih terhalang oleh lemari. Dan lemari yang menghalangi pintu itu membuat Tante Tini semakin yakin jika Dinar berada di dalam kamar tersebut. "Dinar, cepat buka pintunya!" teriak Tante Tini. Dinar semakin gemetaran mendengar teriakan Tante Tini. "Blah! Blah!" Wanita itu berusaha menembus lemari yang menghalangi pintu kamar tersebut. Tante Tini sudah seperti kesetanan. Ia menerobos masuk dari bolongan pintu kamar dan lemari itu, dan alhasil ia berhasil masuk. Dinar mencoba menghindari dari Tante Tini yang sudah berada di dalam kamar tempat Dinar bersembunyi. "Jangan sakiti aku," teriak Dinar. "Tante tidak akan menyakitimu, gadis manis. Kemarilah. Aku hanya ingin membeli darah perawanmu untuk dijadikan pemanggil pelanggan di restoranku ini."
ucap Tante Tini dengan nada lembut. Tidak, kau bohong. Kau pasti akan membunuhku, bentak Dinar sambil menangis. Aku tidak akan membunuhmu, bentak Tante Tini seraya mulai menyerang Dinar. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Dinar terus mencoba menghindar. Namun tangannya tergores oleh lemari kayu yang sudah dirusak oleh Tante Tini. Tante Tini berhasil memukul kaki Dinar. Dinar terjatuh. Pergelutan antara keduanya pun terjadi. Dinar menarik rambut Tante Tini dengan sekuat tenaga, dan Tante Tini pun juga membalas dengan menampar wajah Dinar. Dengan rasa sakit yang ia rasakan, Dinar tidak menyerah. Ia berhasil membenturkan kepala Tante Tini ke lemari. Tante Tini yang sudah terbakar emosi itu pun langsung mencekik Dinar. Dengan posisi leher tercekik, Dinar mulai kesulitan bernafas, dan tangannya yang tadi masih menarik rambut Tante Tini langsung terlepas. Dengan kekuatannya yang tersisa, ia berusaha melepaskan cekikan tangan Tante Tini di lehernya yang semakin lama semakin terasa sakit. Dan tiba-tiba, punggung Tante Tini dipukul oleh seseorang yang ternyata itu adalah Arman. Saat Tante Tini kesakitan akibat dipukul oleh Arman itu pun mereka gunakan untuk segera keluar dari kamar tersebut. Bagaimana kau masuk? Tanya Dinar. Pintu depan tidak terkunci, dan saat aku masuk, aku melihat pintu kamarmu sudah rusak. Jadi aku masuk ke dalam kamar itu. Saat aku melihat Tante Tini berusaha membunuhmu, ya aku langsung memukulnya, jawab Arman dengan nafas tersengal. Aku yakin Oda ada di sekitar tempat ini. Aku harus mencari dia, Man, ujar Dinar. Jangan sekarang, Din. Terlalu berbahaya. Kita keluar, lalu kita ke kantor polisi, biar nanti kita kemari bersama polisi, kata Arman saat mereka sudah berada di depan pintu utama masuk restoran tersebut. Dinar mengangguk meski hatinya masih mengkhawatirkan tentang sahabatnya Oda. Namun saat Arman mencoba membuka pintu, ternyata pintu tersebut terkunci. Arman mulai panik. Ia mendobrak-dobrak pintu, namun pintu itu sangat kuat. Arman, kau tidak akan bisa membuka pintu itu, ujar Tante Tini. Arman dan Dinar kaget melihat Tante Tini yang berdiri di dekat meja dengan membawa sebuah linggis di tangannya. Tante mau apa? Hah? Tanya Arman seraya berjalan ke depan melindungi Dinar. Mau apa? Kau bertanya aku mau apa? Cuy, apa kau tidak sadar, Arman? Saat aku susah dulu, orang tuamu menghinaku. Mereka tidak menganggap aku keluarga hanya karena dulu aku hidup susah. Mereka menolak membantuku. Dan bahkan suamiku juga ikut pergi meninggalkanku. Dan sekarang aku sudah kaya raya. Aku sudah bisa membeli apapun yang ingin ku beli. Jadi jangan coba-coba untuk mengacaukan semuanya, bentak Tante Tini seraya berjalan mendekat ke arah Arman dan Dinar. Saat Tante Tini sudah berada di depan Arman, ia mengayunkan linggis yang ia bawa ke arah Arman. Untungnya Arman berhasil mengelak, sehingga linggis itu hanya mengenai angin yang membuat Tante Tini hampir terjatuh. Arman mengambil kursi di dekat kaca, lalu berusaha memecahkan kaca tersebut menggunakan kursi. Arman terjatuh dengan kaki yang hampir patah akibat dipukul dengan linggis oleh Tante Tini. Teriak Dinar melihat Arman yang terjatuh sambil mengerang kesakitan. Tante Tini berjalan mendekati Dinar. Namun Arman berhasil menarik kaki Tante Tini. Wanita itu mengayunkan linggisnya ke tangan Arman. Tapi Arman langsung menarik kaki Tante Tini hingga wanita itu terjatuh dan linggis di tangannya terlempar. Pecahkan kacanya dan larilah secepat yang kau bisa, perintah Arman seraya menatap ke arah linggis di lantai yang tak jauh dari tempat Dinar berdiri. Ia mengambil linggis itu dan memukul kaca tersebut dengan sekuat tenaganya menggunakan linggis. Prang! Kaca restoran itu berhasil dipecahkan, dan saat akan keluar, Dinar menatap Arman yang masih bergelut dengan Tante Tini. Melihat Dinar yang ragu-ragu untuk keluar,
Arman langsung meneriakinya. "Cepat lari!" teriak Arman. Dengan air mata yang terus menetes di kedua pipinya, Dinar segera berlari. Ia tak mempedulikan rasa sakit di tangan dan kakinya akibat tergores kaca yang pecah. Juga kakinya tertusuk pecahan kaca yang berserakan di lantai luar. Dinar terus berlari menerobos jalanan di tengah kegelapan malam. Sekitar setengah jam ia berlari, Dinar bertemu seorang laki-laki tua yang mengendarai mobil kijang. Lelaki tua itu menghentikan mobilnya saat melihat Dinar yang berlari terhuyung-huyung di tengah jalan. "Anak mau kemana?" tanya lelaki tua tersebut. "Saya dikejar-kejar orang, Pak. Teman saya terkurung di sana," jawab Dinar tak mampu menahan isak tangisnya. Di satu sisi ia merasa lega karena telah bertemu orang, dan di sisi lain ia takut jika orang ini bukanlah orang baik. "Di mana?" tanya lelaki tua tersebut. Dengan jari yang gemetar, ia menunjuk ke arah belakangnya yang merupakan jalan ke restoran. Lelaki tua itu mengerutkan keningnya. "Jangan-jangan restoran itu," ujar si lelaki tua. "Iya Pak, benar, di restoran sana itu," sahut Dinar. "Saya memang sudah lama menyelidiki restoran itu, karena keponakan saya juga terkena penyakit aneh setelah berhenti bekerja dari restoran tersebut," ujar lelaki tua. "Perkenalkan, saya Pak Rano. Saya sering sekali datang ke restoran itu hanya sekedar untuk menyelidik tentang keponakan saya yang terserang penyakit aneh setelah berhenti bekerja dari tempat itu. Hingga suatu saat saya berhasil menemukan titik terang dari apa yang sudah terjadi pada keponakan saya, dan malam ini saya ingin mengakhiri semuanya," ujar lelaki tua itu. "Ayo masuk kita ke sana, selamatkan teman-temanmu," ajak lelaki tua. Dinar terlihat mempertimbangkan tawaran tersebut hingga akhirnya ia mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itu keduanya sama-sama berdiam diri hingga beberapa saat kemudian mereka sampai di halaman restoran. Si lelaki tua keluar sambil membawa sebuah senapan angin. Ia memberikan sebuah kunci roda pada Dinar sebagai senjata kalau ada yang menyerangnya. Dinar sebenarnya takut, namun ia juga khawatir dengan keadaan Arman dan Odah yang kemungkinan masih berada di sebuah ruangan di tempat itu. "Tetap berada di belakangku," ujar Pak Rano. Mereka masuk ke dalam restoran. Pemandangan pertama yang mereka lihat adalah darah yang ada di mana-mana. "Arman!" ucap Dinar. Dan dari sebuah ruangan terdengar suara teriakan Arman. Mereka berdua segera menghampiri ke ruangan tersebut. Dan ternyata Arman sedang diikat, dan Tante Tini sedang menaburi pasir ke luka-luka di tubuh Arman. Tidak hanya itu, setelah ditaburi pasir, Tante Tini juga mengusap-usap luka-luka Arman dengan kasar. Arman mengerang-erang kesakitan. "Buah!" Pak Rano menendang pintu, dan seketika Pak Rano menembakkan senapan anginnya ke atas, yang membuat Tante Tini menoleh ke arahnya. "Kau kembali, gadis manis," ucap Tante Tini tersenyum. Ia mengambil linggisnya dan mulai menyerang Pak Rano. Namun lelaki tua itu dengan sangat gesit menghindar dari serangan Tante Tini. Di saat Pak Rano dan Tante Tini tengah menyerang satu sama lain, Dinar berusaha melepaskan Arman. Wajah Arman penuh dengan darah, dan beberapa saat kemudian Pak Rano berhasil melemahkan Tante Tini. Ia memegangi tangan Tante Tini dengan posisi tubuh Tante Tini tengkurap di lantai. Lalu Pak Rano mengeluarkan tali dari dalam sakunya dan langsung mengikat kaki dan tangan Tante Tini. Saat Pak Rano menarik Tante Tini agar berdiri, Arman langsung menyerang Tante Tini. Plak! Blak! Arman menampar Tante Tini. "Sudah cukup," ujar Pak Rano. "Sebaiknya kita bawa dia ke rumahku saja. Biar ayah dan ibuku yang akan membawanya besok ke kantor polisi," kata Arman. "Baiklah, sekarang kita ke mobil," jawab Pak Rano. Namun baru saja mereka melangkah keluar, mereka diserang oleh karyawan-karyawan Tante Tini yang sudah seperti orang kesurupan. "Jangan ada memukul mereka. Mereka hanya berada di bawah pengaruh sesuatu,"
ujar Pak Rano seraya melepaskan tasbih yang ia kalungkan. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Pak Rano seraya berjalan maju. Ia menghindari serangan membabi buta dari para karyawan yang kesurupan. Hingga kemudian Pak Rano berhasil memegang kepala salah satu karyawan tersebut. Dan saat tersentuh tangan Pak Rano yang masih memegang tasbih, si karyawan yang bernama Irma itu langsung terjatuh menggelepar-menggelepar dan memuntahkan cairan berwarna keruh yang berbau amat busuk. Dengan gesit Pak Rano segera mengulangi hal yang sama pada satu persatu karyawan tersebut, hingga semuanya jatuh tak sadarkan diri. Bapak hebat sekali. Sepertinya Bapak sudah terlatih ya Pak, ujar Dinar tak bisa menahan rasa kagumnya pada sosok Pak Rano. Pak Rano tersenyum. Saya ini dulunya seorang tentara, tapi sudah lama pensiun. Dan sejak saya pensiun itulah saya mulai mengabdikan diri saya sebagai guru mengaji bagi anak-anak yang kurang mampu, jawab Pak Rano. Dinar berdecak kagum. Mereka pun keluar dari restoran. Dan setelah memasukkan paksa Tante Tini ke dalam mobil Pak Rano, mereka pun berangkat. Namun di tengah jalan yang sunyi, Tante Tini mengamuk di dalam mobil dan mulai membentur-benturkan kepalanya ke kepala Pak Rano. Hingga tiba-tiba, Allahu Akbar, teriak Pak Rano seraya membanting setir ke arah kiri jalan. Setelah melihat seorang wanita tua berjalan di tengah jalan, dan semuanya menjadi gelap. Singkatnya, saat Dinar terbangun, ternyata mereka sudah berada di dalam sebuah jurang. Dinar menangis sejadi-jadinya saat melihat Pak Rano meninggal karena tertusuk kayu yang menembus dadanya. Begitu juga dengan Arman. Ia meninggal dengan keadaan yang tak kalah mengenaskan. Tapi anehnya, Tante Tini tidak ada di situ. Dinar mulai ketakutan. Ia mencoba mencari jalan naik ke atas, namun hanya sia-sia. Hingga pagi hari tiba, Dinar terus berjalan tanpa arah dan tujuan di tengah hutan. Ia memakan apa saja yang ia temui, termasuk jamur mentah. Hingga seminggu kemudian, Dinar yang sudah sangat lemah itu pun ditemukan oleh beberapa orang pemburu. Dan mereka segera membawa Dinar ke rumah. Di sana Dinar diobati hingga ia benar-benar sembuh dan akhirnya diantar pulang oleh orang-orang yang menemukannya pertama kali. Dinar juga menceritakan tentang kecelakaan yang merenggut nyawa 3 orang yang pergi bersamanya. Namun anehnya, saat tempat itu didatangi orang-orang, ternyata tidak ditemukan apa-apa di sana. Entahlah apa yang terjadi setelah Dinar meninggalkan jasad Pak Rano dan Arman. Di desanya, Dinar disambut dengan bahagia oleh orang tuanya. Ia juga mendengar berita tentang Odah. Ternyata Odah sudah pulang, tepatnya bukan pulang sendiri, melainkan diantar oleh seseorang. Pada saat itu katanya Odah ditemukan di halaman rumah, dengan posisi berbaring di tanah, dan di sampingnya terdapat tas yang berisi banyak uang. Namun, kondisi Odah saat ditemukan itu sudah dalam keadaan lumpuh total, tidak bisa bicara dan lain-lain. Dan saat Dinar mengunjunginya, terlihat air bening menetes dari kedua mata Odah. Bahkan sampai sekarang, belum diketahui penyebab lumpuhnya Odah dan orang-orang yang bekas bekerja di restoran Tante Tini. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.